sampai saya sebenarnya punya cita-cita sebagai Bupati Kabupaten Purwakarta. Itu yang namanya cita-cita dan ilmu. Nah, ilmu dalam akuntansi ini saya pentu banget, makanya saya pengen belajar karena saya kan bergulat di dunia perbisnisan, dagang dan sebagainya. Saya rasa saya mungkin kurang dalam ilmu ekonomi. Paujan MS Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Paujan MS SEMAKT. Tentunya di program Obras, obrolan bebas. Guys, hari ini atau pada kesempatan ini saya berkesempatan singgah di studio podcast SMK Bina Kerja. Dan saya dipersilakan untuk mengisi salah satu segmen Obras yang nantinya akan didedikasikan di channel YouTube Paujan MS Channel. Saya tidak akan berlama-lama, saya mengantongi sebuah tema diskusi yang menarik. Ini enak untuk diperbincangkan, gurih kayaknya, dan dingin-dingin empuk sepertinya. Saya sengaja mengundang dua narasumber dari kalangan milenial. Ini adalah teman-teman mahasiswa dari sebuah PTS terkemuka di Kabupaten Purwakarta. Untuk tepatnya atau siapa mereka berdua ini, nanti masing-masing dari mereka akan memperkenalkan dirinya sendiri-sendiri. Yang jelas pada obrolan ini saya akan berikan satu tema yang menarik, yaitu tentang dinamika mahasiswa, pergulatan antara cita-cita dan cinta. Mantap kan? Oke, saya langsung saja akan bertanya ke kedua narasumber. Namun demikian, tolong sebelum sebelum diskusi dimulai, silakan untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Silakan, saya persilakan untuk lady first. Ya, halo, perkenalkan saya Rasti Mulyatini dari perwakilan mahasiswi. Oke, kalau boleh tahu mbaknya mewakili kampus apa? Kampus STIE Wikara. Wikara singkatan dari apa kalau boleh tahu ini? Wibawa Karta Raharja, Kabupaten Purwakarta. Oke, mungkin netizen juga perlu tahu lokasi kampus Mbak ini sendiri di mana? Mungkin bisa dijelaskan di sekitar mana? Barangkali ada adik-adik kita, anak-anak SMA mungkin juga perlu tahu gitu. Silakan. Untuk lokasinya dari Jalan Ahmad Yani, nomor 21, Negeri Tengah, Kecamatan Purwakarta. Oke. Purwakarta. Mbaknya ini semester berapa? Kok sepertinya masih menghafal alamat kampus ini, semesternya berapa, Mbak? Aku baru semester 1. Oke, tepat sekali netizen ya. Saya berjumpa atau narasumber kita ini mahasiswa tingkat pertama atau istilahnya maba ya. Ini maba, sehingga dengan status maba ini sebenarnya pergolakannya lebih tinggi ya. Oke. Saya ada pertanyaan pertama dari saya. Nah, ketika maba itu kan ada proses namanya ospek. Yeah. Oke, baik. Pertanyaan buat adik kita ya, buat Mbak Rasti. Saya panggil Mbak saja ya, supaya Mbak Rasti ini kalau saya perhatikan tadi agak gugup juga untuk menyebutkan lokasi kampus. Memangnya Mbak ini semester berapa? Semester 1, semester awal. Oh, wow, keren guys. Masih daun hijau ya, yang nanti kalau dipetik enak ya. Oke, semester 1 ya. Oke, atau saya biasa ketika itu menyebutnya dengan istilah maba ya, mahasiswa baru. Nah, saat itu pastinya kan Mbak Rasti ini ada kegiatan ospek ya. Nah, saya ingin tanya, ketika ospek berlangsung, ada nggak sih situasi di mana
Mbak Rasti ini punya kesimpulan bahwa kehidupan kampus ini berbeda dengan kehidupan di sekolah. Betul. Nah, coba bisa mungkin Mbak Rasti berbagi dengan pemirsa ya seperti apa? Silakan. Ya, dari awal memang sebenarnya tidak ada minat untuk kuliah, Pak. Tidak akan. Kok tua sekali saya kan? Bagaimana nih? Manggil apa ini? AA atau Mas boleh lah. Baiklah. Dari awal memang nggak ada niat untuk masuk ke perkuliahan karena memang ngerasa bahwa perkuliahan bukan dunianya Rasti, dimana memang orang tua selalu memberikan bahwa dunia perkuliahan itu gelap, dimana orang-orangnya yang memang kebanyakannya dunia luar, kayak seperti misalkan kebanyakan orang-orang itu tidak diam di rumah tapi ngekos gitu kan. Oke, siap. Ini menarik nih, dunia gelap ya. Wow, ini artinya konotasinya Intinya negatif bukan dunia Rastinya aja gitu. Enggak, ini menariknya gelapnya itu, sisi gelapnya itu. Baik. Artinya memang di situ ada konotasi negatif dari kehidupan kampus ya, walaupun mungkin tidak semuanya. Tidak semuanya. Iya, mungkin saya bisa ngasih sebuah stereotip, misalnya ada istilah ayam kampung ya. Kemudian muncul juga ada istilah ayam kampus. Ya. Betul ya? Betul. Salah satunya begitu. Hal ini menjadi kamu tidak tertarik. Ya. Terus akhirnya kenapa memutuskan untuk kuliah juga, dicela tapi nyatanya kamu kuliah juga. Ini gimana ceritanya? Dikarenakan saya aktif di organisasi, selama saya di organisasi ternyata memang saya butuh, Pak. Saya butuh untuk kuliah. Sampai saya sebenarnya punya cita-cita sebagai Bupati Kabupaten Purwakarta. Di sana sampai dukung sama senior-senior, kemudian baik kalau kamu punya cita-cita seperti itu, ayo kuliah. Oke, guys, tolong dicatat. Hari ini tanggal 4 Desember ada sebuah proklamir dari seorang mahasiswi namanya Rasti dari Setie Wibawa Kartaraharja, bercita-cita menjadi Bupati Purwakarta. Begitu. Betul. Oke, silakan teman-teman pandangi wajahnya, barangkali 2004 atau 5 tahun berikutnya Rasti ini betul-betul mencalonkan menjadi Bupati Purwakarta. Kalau boleh tahu apa organisasi yang kamu ceritakan tadi, organisasi apa? Saya di organisasi IPPNU, Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama. Oke, berarti darah yang mengalir itu NU ya? Ya. Oh ya, luar biasa ini NU ya. NU itu kadang di daerah sana, di tempat saya dulu kuliah, polisi itu ketika nangkep pengendara motor itu bukan SIM yang dikasih, tapi kartu NU itu ya. Ini fenomena yang luar biasa. Oke, saya sedikit Itu pasti dari Jawa Timur. ya sedikit bergeser ya. Ini juga ada seorang yang gentleman sekali ya. Yes. Ini jangan salah, ini juga mahasiswa ya. Mahasiswa. Silakan untuk lebih lengkapnya sebelum diskusi dimulai. Silakan AA-nya atau Masnya untuk memperkenalkan diri. Silakan. Boleh, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan ya guys, nama saya Amir Saripudin. Saya itu maskotnya STI Wikara alias Mahasiswa Kolot. Nah, saya di sini saya kenapa sih kuliah? Nah, saya butuh yang namanya cita-cita dan ilmu. Nah, ilmu dalam akuntansi ini saya butuh banget, makanya saya pengen belajar karena saya kan bergulat di dunia perbisnisan, dagang dan sebagainya. Saya rasa saya mungkin kurang dalam ilmu ekonomi, makanya saya kuliah untuk dapat gelar sarjana biar bisa memahami tentang ekonomi. Itu sih, Pak. Oke, ya ini menarik ini dengan maskotnya ya, mahasiswa Kolot. Bangga sekali sepertinya ya dengan predikat mahasiswa Kolot ya. Kita kembali ke konteks apa yang saya tawarkan ya. Betul. Bahwa ini tentang dinamika mahasiswa. Dinamika itu berarti kan pasang surutnya idealisme mahasiswa. Jadi
kalau tadi dari Mbak Resti saya sudah menangkap bahwa ini mahasiswa sejati yang memang punya cita-cita yang sangat mulia menjadi Bupati Purwakarta. Nah, sekarang ini Kang Amir ya, tentunya tadi disebut mahasiswa kolot, kemudian juga memilih prodi akuntansi karena memandang prodi akuntansi itu sangat penting terhadap aktivitasnya. Kalau boleh tahu hubungannya akuntansi dengan tadi yang disebut sangat penting itu dengan aktivitas Kang Amir. Sekarang ini Kang Amir aktivitasnya apa? Kalau untuk aktivitas sebenarnya saya cuma bisnis kecil-kecilan lah ya. Dagang dulu juga sering lah, buka salon dan sebagainya. Nah, saya rasa kekurangan dari setiap UMKM itu adalah dia tidak bisa membuat laporan keuangan yang baik serta bagaimana menanalisis laporan keuangannya. Sehingga menurut pandangan saya, akuntansi itu sangat universal untuk dipelajari. Tidak hanya untuk orang yang bisnis dan dagang, tapi juga untuk peternakan dan sebagainya. Oke. Silakan Pak. Baik ya, guys ya, dari kedua narasumber ini sehingga saya bisa memetakan. Kalau Mbak Rasti ini, kalau dalam pandangan saya, ini yang disebut dengan mahasiswa aktivis. Ya, karena memang punya pandangan yang sangat jauh. Ya, salah satunya ingin menjadi Bupati Purwakarta. Sementara Kang Amir ini pure profesionalitas atau mewakili profesional tentunya di bidang akuntansi. Tadi boleh ditambahin nggak Pak? Jadi sebenarnya kalau saya selain dalam entrepreneur, saya juga pengen menjadi seorang socialpreneur. Artinya saya harus secara finansial mampu dulu sehingga saya bisa membangun yang namanya organisasi yang peduli tentang masyarakat. Jadi bagi saya tidak hanya pemerintah daerah, tidak hanya bupati, tidak hanya presiden yang bisa untuk membantu rakyat, tapi kita yang mampu. Hayu. Oke, baik, saya ngerti. Begini, maksudnya apakah dari Kang Amir ini nanti yang menjadi skala prioritas ini dalam waktu dekat ini profesionalitaskah, artinya bekerja, kemudian setelah itu dengan dasar bekerja memiliki kemampuan finansial yang lebih, setelah itu Kang Amir berbuat untuk masyarakat atau yang tadi disebut dengan sosial betul Pak. Oke, baik. Ini kan ketika kalian berdua ini dengan status kemahasiswaan ini kan tentunya memunculkan sebuah problem ya. Kamu yang tentunya mahasiswa aktivis yang saya sebutkan tadi ya, tentunya juga punya problem. Pertama, orang tua pasti mendorong kamu untuk kuliah tepat waktu dengan IPK yang tinggi dan seterusnya. Tetapi di sisi lain dengan kamu memilih menjadi aktivis itu kan banyak agenda-agenda atau kegiatan yang tidak linear dengan aktivitas kampus. Sehingga ini sebenarnya berpengaruh terhadap proses kegiatan belajar kamu di kampus. Nah, yang ini saya tanyakan, problem-problem yang saya sampaikan tadi itu pernah nggak kamu alami? Misalnya kamu tiba-tiba harus memilih antara masuk kuliah dengan ketemu dengan dosennya yang menurut kamu juga dosennya tidak begitu menarik ya, yang dibicarakan juga mungkin telinga kamu juga nggak suka banget ya. Nah, tetapi di sisi lain kamu juga harus misalnya ketemu untuk mengantarkan proposal atau untuk rapat kemahasiswaan. Pernah nggak kamu mengalami hal seperti itu? Pernah Pak, kemarin sampai saya hari Rabu Kamis saya nggak masuk karena memang dimana Rabu Kamis membosankan. Pertama memang membosankan, kemudian memang di sana itu kalau perempuan lagi gabut Pak pengennya healing ya. Nah di sana kebetulan diajak sama organisasi itu acara upgrading di teater di Pila. Nah sampai pas hari Selasa saya masuk hanya satu matkul dan izin dispen. Pernah saya Pak sampai seperti itu. Oke, intinya ketika memang dihadapkan dengan dua agenda tersebut ya, kamu lebih memilih kegiatan di luar KBM. Itu memang keadaan saya lagi ini Pak, lagi bete aja, lagi galau aja. Untuk sekarang sebenarnya saya pun bentrok Pak. Acara hari ini sebenarnya ada kegiatan organisasi di Bojong, tapi
saya lebih ke kampus gitu. Terus memang seminggu-minggu ini organisasi saya akan ada pelantikan. Kebetulan saya belum berkecimpung lagi ke mereka, jadi lebih ke kampus gitu. Ya ini saya juga agak bisa membaca ini. Artinya kamu itu sebenarnya organisasinya nggak satu ya? Enggak. Berarti di kampus juga aktif di organisasi kampus, di luar juga aktif di ekstra kampus begitu? Sebenarnya kalau di kampus belum sih Pak, belum aktif di organisasinya karena masuk UKM kewirausahaan tapi sama sekali belum terlibat ke sana. Kemudian kalau misalkan dilihat di kampus ya nongkrong-nongkrong aja sih Pak sampai sore sebenarnya. Oke, ini menarik nih tentang nongkrong-nongkrong. Umur berapa nih kalau boleh tahu? Rahasia Pak, kalau perempuan tuh kalau namanya umur tuh dirahasiakan. Kamu diam-diam. Nah, ini saya akan tanya ke dia. Umurnya Ditebak aja berapa? Pak, kira-kira berapa? Oke lah ya. Kalau biasanya kan kalau mahasiswa baru ya antara 8-19 ya. Sama, Iya. Pak. Tapi saya juga perlu tahu Aku dulu 20 ini. tahun Pak, sebenarnya sayanya Nah, akhirnya buka sendiri ya. Sebenarnya saya nggak ada minat ke manajemen atau akuntansi Pak. Saya itu dihukum. Dihukum ya. Dihukum. Oke, nggak apa-apa dihukum ya. Ya. Yang penting jangan paginya komputer, malamnya dihukum ya begitu ya. Enggak, Pak, enggak. Oke. Tapi alhamdulillah Pak, saya masuk ke STI Wikara ini meskipun reguler saya dibayar organisasi saya Pak. Oke, pertanyaan saya nggak seperti itu, maksudnya ketika kamu usia belia seperti ini tentunya kan Ya. Normal ya. Ya, Masih suka laki-laki? Hah? suka Pak. Heeh. Masa saya harus suka Coba. sama Iya, perempuan. Ya oke saya ngerti ya. Oke. Berarti problem kamu nambah lagi nih. Tadi tanggung jawab Organisasi orang tua. kalau jelas tadi tanggung jawab organisasi karena kamu Iya. pengen jadi bupati dan seterusnya. Sekarang tambah satu problem adalah asmara. Asmara. Iya. Kira-kira bagaimana kamu mengatasi ini? Kamu punya pacar kan? Hah? Tidak Pak. Sebenarnya Pak, tidak ada yang jomblo di dunia ini. Tuhan menciptakan manusia itu dengan berpasang-pasangan. Hanya saja kita belum dipertemukan. Oke, ya sudah kalau begitu jangan panggil Pak ya. Oh iya, Oke, oke. siap. Wah ini saya pulang aja Pak ya. Baik. Oke, baik bercanda ya, tenang aja Iya. bercanda. Oke. Intinya kamu jomblo sehingga kamu untuk saat ini memang tidak ada problem ya dengan Idehar banget, nanti fans saya lihat. tidak ada problem artinya antara pengelolaan kuliah, Iya. organisasi dan pengelolaan pribadi sebagai gadis yang sedang tumbuh remaja atau muda ya. Begitu. Enggak Pak, sebenarnya meskipun dikatakan jomblo, kalau permasalahan asmara itu selalu ada. Karena Maksudnya gimana? gini Pak, TTM gitu? enggak, Teman-teman, meskipun ya gimana saya itu? jomblo, posisi saya jomblo, tapi kan enggak satu buaya aja yang mau ke Rasti Pak. Enggak. Kok buaya sih? Ya Mas, buaya itu Enggak. dikatakan laki-laki ya Pak, maksudnya? Saya laki-laki nih. Ya, mohon maaf. Gimana? Maksudnya gini loh Pak, ketika Rasti jomblo, bukan berarti Rasti nggak ada yang mendekati dong. Oke, iya. Berarti kesimpulannya Tinggal memilah dan memilih Oke, saja. iya. Kesimpulannya kamu itu gula ya. Berarti nanti banyak semut juga kan begitu ya. Ya. Oke. Kalau Mas yang ganteng ini ya, saya perlu tahu juga ini. Mengalami problem yang sama seperti yang diceritakan Kalau tadi. bagi saya ya, kayak sebelumnya ya kalau itu mungkin masa-masa remaja ya. Kalau saya tuh udah jauh lebih kompleks. Kenapa? Karena tidak hanya permasalahan kuliah saja, terus saya juga aktif di organisasi, banyak ide-ide yang saya harus tuangkan, banyak konsep yang saya buat, perencanaan berikutnya. Ditambah lagi waktu saya untuk keluarga, karena kebetulan saya juga kan seorang ayah juga, punya anak, punya istri. Terkadang membagi waktu untuk istri itu susah, makanya ada skala prioritas yang selalu saya satukan. Tuh. Oke, siap. Berarti sama guys ya, kita sama ya, sama-sama punya anak ya. Ya luar biasa ini ya, jarang di acara podcast atau di acara live seperti ini mengatakan sejujurnya tentang statusnya. Padahal menurut saya jangan ya, nggak perlu juga. Tapi ini berarti sosok
pria idaman atau pemuda idaman, laki-laki sejati nih ya. Artinya ya memang berani jujur ya terhadap statusnya. Oke, saya apresiasi dan salut sekali dengan apa yang disampaikan oleh Kang Amir ya. Ini goal terakhir nih. Terima kasih Pak, terima kasih. Goal terakhir ini yang Mbak Rasti ini mau atau punya cita-cita jadi bupati. Saya tanya nih, apa sih menariknya sisi bupati sehingga kamu pengen jadi bupati? Dalam organisasi itu pasti ada jiwa sosial, Pak. Dimana saya sering melihat keadaan Kabupaten Purwakarta itu menurut saya masih harus saya tata. Maaf saya katakan saya tata karena memang mungkin suatu saat saya akan tata Purwakarta. Kemudian di lingkungan kampus saya pribadi saja masih banyak anak-anak yang dimana mereka minta buat jajan terus dan yang lainnya, dan itulah Pak nyampe Rasti mempunyai rasa oh saya harus jadi bupati ya, meskipun tidak harus jadi bupati untuk hal itu. Ketika saya menjadi bupati, peluang untuk saya menata Kabupaten Purwakarta itu lebih besar. Oke, luar biasa ya. Waduh, saya Mantap nih, mantap. betul-betul terkesima ya, betul-betul takjub ya. Remaja putri dengan usia 20 tahun hari ini mendeklarasikan untuk bisa menjadi bupati. Ini letupan-letupan yang luar biasa. Saya kira harus direspon apa yang disampaikan mahasiswa atau mahasiswi terkait dengan apa tadi yang penataan Purwakarta dan seterusnya. Oke guys, kalau Kang Amir sendiri Ya Pak. kalau menurut saya kan sudah hampir di ujung ya. Artinya sudah tidak bicara lagi tentang seperti mereka ya. Artinya kalaupun cita-cita mungkin lebih real ya. Karena sebagaimana disebutkan tadi, Kang Amir adalah ayah dari anak-anak Kang Amir. Ya Pak. Kira-kira di waktu-waktu yang seperti sekarang ini apa yang mau Kang Amir capai Oke. untuk Terima kehidupan kasih Kang Pak. Amir? Kalau bagi saya gitu, sukses itu bukan masalah waktu dan umur, tapi tentang masalah kamu punya harapan dan kamu mengejar harapan itu. Artinya kita harus tetap punya mimpi walaupun usia kita atau misalnya kalian kenal dengan Kataki, dia sukses sampai dia meninggal baru suksesnya. Artinya saya tetap mengejar mimpi saya untuk menjadi seorang entrepreneur sehingga saya juga bisa menjadi seorang entrepreneur. Kenapa Pak? Karena keluarga saya ada juga yang mewakafkan semua hartanya untuk bencana kerusuhan di Maluku Utara atau di Ambon. Itu kakek saya Pak. Nah dari situ saya berpikir ya juga ya, harta kita itu tidak semuanya untuk kita, maka harus kita kembalikan lagi untuk kemaslahatan umat. Itu aja sih. Makanya saya tetap punya potensi, saya harus menjadi orang kaya sehingga saya bisa membantu lebih banyak orang. Itu. Oke, baik ya. Netizen juga tahu ya, Kang Amir ini ya nggak senja ya, masih gagah, masih ganteng ya. Mungkin yang terjadi Kang Amir ini salah satu potret pernikahan dini ya. Kalau saya membacanya seperti itu ya. Artinya ya ini juga menurut saya satu hal yang fenomena ya, di mana ada keberanian untuk menata kehidupan rumah tangga lebih dini dibanding teman-teman yang lain. Ya, terima kasih Pak. Cuman semoga saya menikah dini juga. Pernikahan itu bukan masalah usia Pak, tapi di mana seorang laki-laki itu mantap untuk memiliki seorang istri dan yakin bahwa dia sanggup untuk bertanggung jawab. Karena itu pilihan hidup. Tidak perlu kita malu kalau kita menikah usia muda. Yang penting kita punya visi ke depan seperti apa. Jadi teman-teman, saya lebih baik nikah muda daripada melakukan kesalahan untuk banyak perempuan. Gitu aja sih. Oke. Baik, luar biasa ya. Ini sangat menginspirasi dan juga bisa menjadi proses penyadaran buat yang lain. Sekaligus juga buat motivasi. Betul Ya. Pak, biar Oke. teman-teman. Baik, tak terasa nih waktu kita juga sudah 30 menit ya di segmen Obras. Kita atau kami harus undur diri ya. Tentang kesimpulannya ada di benak netizen masing-masing ya, tentang kami ataupun tentang fenomena yang ada di sekitar kita. Oke, saya
tuan rumah dari Paujan MS Channel, ya. Pertama tentunya menyampaikan terima kasih kepada podcast Bina Kerja yang sudah memfasilitasi untuk terjadinya siaran podcast pada hari ini. Nah, tentunya kalau tontonan ini dianggap bermanfaat untuk netizen, untuk pemirsa, silakan like and subscribe serta nyalakan lonceng notifikasinya agar mendapatkan video-video kami yang terbaru. Salam sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses semuanya.